Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi kimia. Nah, emang ini merupakan kompetensi dasar kalian ketika akan belajar tentang kimia ya. Jadi kan kalian pertama itu kan harus tahu lambang unsur itu kayak gimana, rumus kimia itu yang seperti apa, dan bagaimana persamaan reaksi kimia itu ditulis. Oke, walaupun nantinya juga kita akan membahas lebih lanjut tentang ini pada struktur atom, tetapi ini sebagai dasar kalian untuk melanjutkan ke materi yang lebih lanjut. Oke, tujuan pembelajarannya adalah kalian itu dapat menuliskan lambang unsur yang diketahui beserta namanya ya. Jadi kayak misalkan natrium, natrium itu simbolnya atau lambang unsurnya apa? Oh, Na gitu ya. Ada N besar sama A kecil. Atau misalkan oksigen. Oksigen lambang unsurnya apa? Oh, oksigen itu cuma O besar. Nah, kok ada yang ditulis besar, ada yang ditulis kecil. Nah, bagaimana aturannya itu nanti akan kita bahas. Kemudian dapat menuliskan rumus kimia dan diketahui unsur penyusunnya. Jadi nanti ada rumus kimia, suatu senyawa. Kalian bisa mengidentifikasi unsurnya apa saja yang ada di situ. Dan jumlahnya ada berapa. Kalau sudah tahu unsurnya ada berapa, kemudian kalian bisa membandingkan atau istilahnya perbandingan unsur di dalam senyawa tersebut ada berapa. Nah, nanti masuknya adalah ke rumus empiris sama rumus molekul. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke lambang unsur ya. Ini pertama kali lambang unsur awalnya itu masih sangat sederhana, yaitu hanya dibedakan antara unsur logam, non logam gitu ya. Awal banget. Tapi kemudian oleh seorang ilmuwan dari Swedia ini ya, Jacob Berzelius, kemudian memberikan identitas. Nah, identitasnya seperti apa? Ini contoh ada dua tipe yang diberikan ya. Yang pertama, jika singkatannya terdiri dari dua huruf, sama singkatannya terdiri satu huruf. Kalau yang terdiri dari satu huruf ditulis huruf kapital, misalnya sulfur, ini S, ya tulisnya S besar. Karbon atau karbonium, tulisannya C besar. Biasanya diambil dari nama depannya atau huruf depan dari dari nama unsur tersebut, tapi namanya ya nama ilmiahnya ya. Nitrogen N. Pak, kenapa sulfur nggak B, Pak Belerang? Lah ini kan nama Indonesianya. Nama ilmiahnya itu kan S, sulfur. Jadi simbolnya S. Kalau hanya satu huruf ditulis besar. Bagaimana jika lambangnya terdiri dari dua huruf? Sebagai contoh, kalsium. C besar, A-nya kecil. Jadi depannya besar, belakangnya kecil. Natrium, NaN-nya besar, A-nya kecil, dan seterusnya. Pak, ini kenapa enggak K? Nah, kan kalsium itu berasal dari calcium ya, berarti C ini awalnya, Ca. Jangan sampai salah paham kadang ya. Cuprum ini ya, tembaga, Cu. Enggak Te, tapi pakainya nama ilmiahnya, cuprum. Kobalt, Cu. Na, natrium. Ya, jadi kalau mulai sekarang jangan bingung kalau misalkan saya nulis SO misalnya gini ya. Saya nulis SO. Nih, berarti ada berapa unsur? Oh, ada unsur S karena besar tulisannya. Oh, berarti ada unsur O. Nah, misalnya begini. Tapi kalau saya nulis misalnya begini CO, berarti ada satu unsur, yaitu unsur CO. Tapi kalau saya nulisnya misalnya begini, CO misalnya. Ya, sama-sama CO, tapi ini besar, ini kecil. Kalau besar semua seperti ini, berarti kemungkinan besar dia ada dua unsur, yaitu unsur C sama unsur O. Jadi untuk melihatnya itu besar kecil itu sangat ngaruh. Jadi jangan sampai kamu nulisnya itu sembarangan, besar kecilnya. Jadi kalau nulisnya seperti ini Pak, COO, nah ini ada artinya. Ini kobalt, ya, ini oksigen. Ini ada dua unsur. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian beberapa nama unsur ini sudah ada daftarnya, ada di periodic table juga ya, atau di sistem periodik unsur. Nah, minimal yang terkenal-terkenal kalian tahu lah ya. Jadi kalau besi ya jangan kamu tulis Be, jelas salah. Kenapa? Karena besi itu bahasa Indonesia, nama ilmiahnya apa? Ferrum, oh berarti Fe.
Belerang juga jangan ditulis BE, jelas salah. Belerang bahasa Indonesia kita pakainya nama latinnya OS, sulfur. Jadi kalau misal mau kira-kira seperti itu. Nitrogen N. Ya, ini seperti ini. Ini gambarannya aja seperti ini. Nah, ini kalian harus hafal. Kemudian setelah itu bagaimana sih cara menentukan berapa banyak unsur di dalam suatu senyawa? Ini ada, namanya adalah rumus kimia. Rumus kimia itu gabungan dari dua unsur atau lebih dengan komposisi tertentu. Ya, misalnya ini AX, BY, berarti X itu adalah jumlahnya si A, Y itu jumlahnya si B, dan kalau ada angka di depannya suatu senyawa itu menunjukkan jumlah molekulnya atau indeksnya. Langsung saya kasih contoh, misalnya saya punya CO2. Berarti artinya unsur C sebanyak 1 jumlahnya ini. Kemudian unsur O sebanyak, O-nya ada berapa? 2. Nah, berarti seperti ini. Artinya 1 molekul C sama 2 molekul O. Oke, jadi caranya seperti itu. Hati-hati juga kalau misal di dalam kurung, misalnya begini, Al2SO4 3 kali. Nah, ini berarti ada unsur apa saja? Oh, yang pertama ada unsur Al sebanyak 2. Kemudian ada unsur S, kemudian ada unsur O. S-nya di sini ada berapa? Oh, S-nya di sini ada, ini kalau dikurung seperti ini artinya kali ya. Berarti S-nya 1, tapi ada 3, berarti kali 3. Oh, berarti S-nya 3. O-nya 4, ya 4, tapi dikali 3. Berarti berapa? 12. Artinya, ada unsur Al sebanyak 2, unsur S sebanyak 3, dan unsur O sebanyak 12. Oke, sampai sini paham ini ya. Atau Pak, kalau misalkan unsurnya banyak Pak, seperti ini misalnya CH3C OOH. Nah, ini jangan kemudian kamu bingung, ini unsurnya ada apa saja. Oh, ada unsur C, ini ya C. Oh, C-nya ini ada 2 nih. C ini ya C. Oh, C-nya ada 2. Kemudian unsur ada apa lagi? Unsur H. H-nya ada berapa ini? Hanya 3 sama 1. Oh, berarti 4. Kemudian ada lagi unsur O. O-nya ada berapa ini? Oh, O-nya ada 2. Oke. Jadi kita punya C-nya 2, hanya 4, O-nya 2. Oke. Nah, kalau misalkan ada angkanya di depan, kalau misal ada angkanya di depan, itu hanya menunjukkan jumlah molekul totalnya ini sama dengan misalnya ini. 2H2O artinya 2 molekul air, ya ini kan, berarti dikalikan semua. Oh, berarti hanya ada 4, O-nya berarti ada 2. Karena apa? Karena molekul air. Kalau satu molekul air aja sama dengan 2 atom hidrogen, 1 oksigen, berarti kalau misal 2, oh ya berarti tinggal dikali 2. Oke, paham seperti itu? Atau kadang ada rumus yang seperti ini. CuSO4 2H2O. Nah, ini jangan bingung seperti ini. Ini Cu tetap ada 1, S itu ada 1 nih ya. O-nya, hati-hati di sini O-nya. O-nya di sini ada 4, tetapi di sini ada kayak gini. Kayak gini itu artinya 2H2O. Berarti artinya hanya di sini ada 4H. Oke, sama ada 2O. Jadi kayak dikali gitu ya. Jadi kalau begitu oksigennya yang semula 4 ditambahkan 2 di sini. Jadi tambah 2. Jadi berapa? Oh, di sini ada 6O. Untuk gas hidrogennya berarti ada 2 kali 2 berarti ada 4. Oke, jadi dalam senyawa ini terdapat Cu-nya 1, S-nya 1, oksigennya ada 6. Ya, 4 di sini terus 2 kali O ini 6. Jadi kayak dikurung gitu ya. Kemudian hanya di sini ada 4. Oke, seperti itu ya gambarannya ya, cara menentukan jumlah atomnya dalam suatu senyawa. Atom itu bagian terkecil, ini namanya atom. Ketika atom itu bergabung, namanya molekul. Oke, ketika atom bergabung, namanya molekul.
Atom yang memiliki bermuatan listrik disebutnya ion. Saya kasih contoh. H ini namanya atom. Yes. Kalau H tambah H2O ini namanya molekul. Oke. Kalau H2O ini seperti ini ya. Tapi kalau H bermuatan plus misalnya gini, ini namanya ion. Oksigen 2- ini namanya ion. Ya, jadi begitu. Nah, Pak, tapi molekul dibedakan menjadi dua, Pak. Betul, molekul itu dibedakan lagi menjadi dua. Ya, ada yang disebut molekul unsur, yaitu gabungan dari atom yang sama. Contohnya awalnya kan ini H itu atom. Ya, H itu atom. Tetapi ketika H bergabung dengan H, jadinya H2, ini disebut molekul. Tapi karena penyusunnya sama-sama H, disebut molekul unsur. Ya. Nah, kalau molekul senyawa bagaimana, Pak? Kalau molekul senyawa gabungan dua atom atau lebih yang berlainan jenis ini kata kuncinya. Kalau ini sejenis ya. Berlainan jenis misalnya begini, saya punya O. Ini O itu atom. Berarti kalau O2 ini juga molekul, tapi molekulnya molekul unsur. Oke. Nah, ketika H2 dan O2 bergabung jadi H2O, ini disebut molekul. Tapi molekulnya disebut molekul senyawa. Nah, jadi nanti akhirnya kita bisa belajar tentang senyawa. Oh, senyawa itu adalah yang gabungannya beda sama unsure. Misalnya HO, NaO, misalnya begitu. Ini gambarannya seperti ini ya. Untuk ion itu ada dua, ada ion positif dan ion negatif. Biasanya kalau yang ion positif itu merupakan logam. Jadi ya biasanya kalau positif itu logam, kecuali hidrogen ya. Jadi misalnya saya punya Na+, ini biasanya adalah logam. Ya, kalau yang plus, kalau yang bermuatan positif itu adalah logam. Misal Ca2+, ini juga logam. Tapi kalau yang bermuatan negatif, misalnya O2-, kemudian N3-, Cl-, ini semuanya adalah non-logam. Oke, jadi seperti itu gambaran tentang atom, senyawa atau molekul, ya, molekul unsur sama molekul senyawa. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Oke, kemudian kita belajar tentang rumus molekul sama rumus empiris. Oke, sama rumus empiris. Rumus molekul itu rumus yang jumlah atom yang sebenarnya dari suatu senyawa. Contohnya ini. Ya, ini rumus molekulnya. Ini rumus molekulnya. Sedangkan rumus empiris menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom pembentuk senyawa tersebut. Ya, jadi ini rumus empirisnya. Rumus empirisnya. Cara carinya gimana, Pak? Cara nyarinya begini. Jadi saya punya C6H12O6. Oh, berarti ada unsur C banding unsur H banding unsur O. Jumlahnya berapa C-nya? Oh, jumlahnya 6. H-nya berapa? 12. Oke. Oksigennya berapa? Oh, 6. Ya, ini perbandingannya. Tetapi mintanya untuk rumus empiris itu paling sederhananya. Berarti tinggal di berapa? Dibagi dengan 6 semua. Biar jadi paling sederhana. 1 banding 2 banding 6. Yang penting harus banding 6, sorry. Harus bilangan bulat ya, nggak boleh koma-komaan. Jadi baginya juga harus menyesuaikan. Bagi yang paling kecil. Set. Ini adalah rumus molekulnya. Nah, berarti rumus empirisnya bisa dicari tahu sama dengan C1H2O1. Biasanya kalau 1 itu tidak perlu ditulis, maka ditulisnya CH2O begini. Ini tentang rumus molekul dan rumus empiris ya. Jadi kenapa kemarin saya mengajarkan di grup WA?
Bagaimana cara mencari rumus empiris? Ya, kita cari perbandingannya dulu setiap unsurnya. Kayak contoh lagi misalnya begini. Ada rumus ini ya, C2H5OH atau misalnya atau ini CH3COH, CH3COOH. Berarti kita harus kelompokkan dulu, ada C, ada H, ada O. Ini lihat ya, C-nya ada berapa? Oh, C-nya ada 2. H-nya ada berapa? Oh, hanya 3 sama 1 berarti ada 4. O-nya ada berapa? O-nya ada 2. Ini kan rumus molekulnya. Yang ditanya rumus empirisnya. Berarti berapa rumus empirisnya? Berarti rumus empirisnya ini tinggal dibagi paling sederhana. Berarti dibagi 2. Berarti 1 banding 2 banding 1. Atau kemudian kita tulis, oh berarti rumus empirisnya adalah C1H2O1 atau ditulisnya CH2O. Oke, begitu. Paham? Rumus molekul itu bisa dicari dengan mendata atau menjumlah berapa banyak sih atom-atom penyusun dari suatu senyawa. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Ini contohnya. Coba kita belajar ya. Tulis arti rumus kimia berikut. Ini artinya ada 2 atom C. Oke, kemudian hidrogennya ada berapa hanya? Oh, hanya ada 6. Berarti ada 6 atom H. Kemudian ada 1 atom O. Ini hanya seperti itu. Nah, kalau misal depannya ada seperti ini, Pak, ya kita hitung dulu. Ya, pertama ada atom N. N-nya ada berapa nih? N-nya itu 1. Tetapi di sini dikurung kali 2. Berarti kan sudah ada 2 nih. 2 kali 3. Berarti ada berapa? Ya, ini ada jumlahnya kan berarti depan ini kali semua. Tapi kalau yang dalam kurung hanya di dalam kurungnya saja. 2 kali 3 berarti 6. Oke, sekarang hanya di sini 2 kali 2 4. 4 kali 3 12. Oh, berarti hanya ada 12. Sekarang C. C-nya ada berapa? 1, tapi dikali 3. Jadi 3. Sedangkan O-nya juga sama, ini 3. Jadi seperti itu ya, tinggal dihitung. Ya ini kalau ini nanti nulisnya ya sama. 6 atom N, 12 atom H, 3 atom C, dan 3 atom O, dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan? Hitunglah jumlah atom yang menyusun rumus kimia di bawah ini. Ini juga sama. Ya. Kita suruh seperti ini kan. Oh, berarti ini Ca-nya ada 3. Nah, ini P-nya berarti ada berapa ini? P-nya awalnya 1, tapi kali 2 dikurung ya, 2. Berarti jadinya 2. Oksigennya itu 4, kali 2 berarti 8. Dan seterusnya. Oke, hanya seperti itu. Nah, nanti selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara menuliskan persamaan reaksi kimia ya. Ini adalah tentang lambang unsur dan rumus kimia, di mana nanti rumus kimia ada rumus molekul sama rumus empiris.